Perkenalkan, nama saya Reski Diah Widiawati dengan akhiran NIM 041 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hasanah, NIM 093. Perkenalkan, nama saya Livia Kaverlina dengan NIM 017. Perkenalkan, saya Harisma Tunisa dengan NIM 113. Saya Khaira Laif Andi dan NIM 141. Saya Trisyana Mangulan dengan NIM 097. Saya Safini Razalfa dengan NIM 025. Perkenalkan, nama saya Nurfawaya Datus Huda dengan akhiran NIM 045. Aku Zizi, akhiran NIM 117. Kelompok kami akan mempresentasikan bab 10 tentang kepegawaian. Ada subbab A, pengaturan kepegawaian di Indonesia, dasar hukum dan perkembangan. UU nomor 43 tahun 1999 tentang perbaikan awal sistem kepegawaian. Menjadi awal pembaruan sistem kepegawaian dari yang sebelumnya masih tradisional. UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. ASN sebagai profesi dan sistem merit. Memperkenalkan konsep ASN sebagai profesi dan mulai menerapkan sistem merit berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan. UU nomor 20 tahun 2023 tentang penyempurnaan manajemen ASN, menyempurnakan manajemen ASN agar lebih modern, fleksibel, dan profesional. Tujuan yang pertama, mewujudkan ASN sebagai profesional dan kompeten. Profesional dan kompeten di sini adalah kondisi atau kualitas yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, mendukung reformasi birokrasi. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Sistem ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Perannya ada pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan perekat bangsa. Lalu yang keempat adalah prinsip utama sistem merit bebas dari integrasi politik dan nepotisme. Sistem merit adalah pegawai yang dipilih dan dikembangkan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan hubungan pribadi atau politik. Bebas intervensi politik dan nepotisme adalah keputusan promosi dan penempatan pegawai harus netral dan adil. Meningkatkan profesional birokrasi. Lalu yang kelima adalah tantangan, yaitu penerapan merit belum merata, masalah karir dan kesejahteraan. P3K, pengawasan dan reformasi birokrasi belum optimal. Selanjutnya, pengertian ASN berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian serta diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mencermati pengertian pegawai ASN, maka terdapat dua jenis pegawai ASN, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS yang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua ada P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan tugas pegawai ASN. Kedudukan pegawai ASN. Pegawai ASN merupakan unsur aparatur negara yang membantu pemerintah melaksanakan kebijakan dan program. Selanjutnya, ASN bebas dari pengaruh golongan politik maupun partai politik, sehingga profesional dan objektif dalam melaksanakan tugas. Fungsi pegawai ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. ASN menindaklanjuti kebijakan pemerintah secara efektif. Yang kedua, pelayan publik.
Jadi ASN memberikan layanan kepada masyarakat dengan profesionalisme dan kualitas tinggi. Yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ASN memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Tugas dan peran strategi pegawai ASN. Jadi tugas pegawai ASN ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional, jujur, dan berkualitas. Yang ketiga dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI melalui sikap netral dan integritas tinggi. Peran strategi pegawai ASN. Yang pertama, mendukung kelancaran pemerintah dan pembangunan nasional. Yang kedua, membantu Presiden sebagai kepala pemerintah dalam penyelenggaraan tugas negara. Yang ketiga, loyal dan taat kepada Pancasila sebagai ideologi negara, UUD NRI tahun 1945, dan yang terakhir, negara dan pemerintah. Baik, selanjutnya ada F, yaitu hak dan kewajiban pegawai aparat sipil negara. Dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah, pegawai memiliki peran penting dalam menjalankan tugas negara. Jadi setiap pegawai pada dasarnya memiliki kebutuhan hidup, dan dari kebutuhan itulah muncul yang disebut hak. Hak ini menjadi dorongan agar pegawai dapat bekerja dengan baik dan seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pegawai ASN berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik dalam bentuk material maupun non-material. Hak tersebut meliputi 1. Ada penghasilan, gaji atau upah. Pegawai ASN mendapatkan imbalan berupa gaji sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan. 2. Penghargaan motivasi atau finansial dan non-finansial. Selain gaji, ASN juga bisa mendapatkan bonus, insentif, atau penghargaan non-uang, seperti pengakuan atas prestasi. Ketiga, ada tunjangan dan fasilitas. ASN memperoleh berbagai tunjangan, baik yang berkaitan dengan jabatan maupun kebutuhan individu, serta fasilitas pendukung kerja. Yang keempat, ada jaminan sosial. Negara memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Dan yang kelima, ada lingkungan kerja yang layak. ASN berhak bekerja dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Yang keenam, ada pengembangan diri ASN, diberi kesempatan untuk berkembang, baik dari segi karir, kompetensi, maupun pengembangan talenta. Dan yang ketujuh, ada bantuan hukum. ASN berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dalam proses pengadilan, litigasi, maupun di luar pengadilan, atau non-litigasi. Namun, perlu dipahami bahwa hak selalu beriringan dengan kewajiban. Artinya, setiap hak yang diterima ASN harus diimbangi dengan tanggung jawab sebagai pegawai negara. Menurut pendapat ahli sastra Jatmika, kewajiban ASN dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kewajiban yang berkaitan langsung dengan jabatan, dan yang kedua kewajiban sebagai pegawai negeri secara umum, dan yang ketiga kewajiban lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ASN tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan kedudukan sebagai pelayan publik.
Lalu selanjutnya ada sistem merit. Sistem merit sendiri merupakan sistem yang menilai dan mengelola pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Tujuannya yaitu untuk menciptakan organisasi yang objektif, profesional, dan efisien. Lalu ada juga 9 prinsip dari sistem merit sendiri. Yang pertama, melakukan rekrutmen, seleksi, serta prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil. Yang kedua, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. Yang ketiga, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi. Yang keempat, menjaga standar yang tinggi untuk integritas perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Yang keenam, mempertahankan atau memisahkan pegawai ASN berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN. Yang kedelapan, melindungi pegawai ASN dari pengaruh politis tidak pantas atau tidak tepat. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari hukum yang tidak adil dan tidak tersedia. Selanjutnya, makna netralitas ASN menurut SF Marbun bagian 2. Netralitas ASN berarti bahwa ASN harus bersikap tidak memihak dalam kegiatan politik, terutama politik praktis. Jadi, kalau ada ASN yang ingin menjadi pengurus partai politik atau menjadi anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari statusnya sebagai ASN. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga birokrasi tetap stabil, profesional, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Karena itu juga ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota atau berserikat dalam partai politik. Yang selanjutnya, dasar hukum netralitas ASN. ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik apapun, selain kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, ASN juga dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, adil, dan tetap menjaga netralitasnya. Jika melanggar aturan tersebut, maka ASN bisa dikenai sanksi disiplin. Selanjutnya, peraturan pendukung. Aturan tentang netralitas ASN juga diperkuat oleh beberapa peraturan lain seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang ASN, serta berbagai peraturan pemerintah yang mengatur larangan PSN berpartai, kode etik ASN, manajemen ASN, dan disiplin PNS. Demikian penjelasan mengenai netralitas ASN, semoga dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga profesionalitas dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Terima kasih.